Kita sekarang kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Allah ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, akhrijni, keluarkan aku min dhulli nafsi, dari kerendahan hawa nafsu yang selalu memerintahkan keburukan. Seorang imam besar menyadari bahwa hawa nafsu di dalam dirinya itu punya pengaruh sangat kuat sekali, yang dikatakan nafsu al-ammarah bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kebusukan, hawa nafsu yang mengajak kepada ketidakbaikan. Dan sungguh tidak ada yang mampu memerangi hawa nafsu kecuali hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Halus, hawa nafsu itu bukan syaitan. Hawa nafsu di dalam diri kita sendiri, syaitan di luar kita. Hawa nafsu dan setan beda. Kalau ingin melakukan apa perbedaan kita melakukan satu dosa karena seruan hawa nafsu sama dosa yang dilakukan karena mengikuti bisikan setan. Dan kadang bisikan setan dengan hawa nafsu juga kadang bertemu. Dikatakan oleh para ulama, kalau hawa nafsu itu fokus, kalau pengen itu balik lagi ke situ. Na'udzubillah, pengen lihat yang haram, pengen zina namanya, terus berjuangnya ke situ, muter-muter kemanapun ya ke situ. Hawa nafsu berarti karena sudah hawa nafsunya menarik ke kejahatan itu. Tapi kalau setan enggak, ente nyuri ayo cepat, tak tanya apa yang dicuri nggak tidur-tidur, ya sudah bunuh orang aja, mabuk deh, dialihkan yang lain, pokoknya kamu masuk neraka, gitu kata setan. Jadi bukan yang tadi fokusnya. Kalau sudah bisikan setan tuh mudah berubah-ubah. Mula-mula saya ingin melakukan kejahatan itu, ternyata di saat nggak bisa, bukan pergi tapi pindah yang lainnya. Tapi kalau hawa nafsu terus pengen ke situ, biarpun hasilnya sama. Hawa nafsu, mohon maaf, kalau orang pengen lihat yang haram misalnya, terus dialihkan kemana, balik ke situ. Dialihkan kemana, balik ke situ, hawa nafsu. Tapi kalau bisikan setan dialihkan tempat lain, pindah, tapi dosa di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Yang jelas ini hawa nafsu itu adalah menjadikan rendah, dhul, ada kerendahan hawa nafsu. Nah, sebagai seorang imam besar, Ibn Athaillah As-Sakandari menyadari begitu bahayanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu halus loh ya. Kadang orang tidak sadar melakukan ibadah, ternyata hawa nafsu. Ya, contohnya ibu-ibu sudah tahu suaminya pulang dari luar kota, sudah ngomong itu tadi, tolong yang temani malam ini karena besok pagi aku berangkat. Khawatir, tau-taunya besok, abang hari ini ada pengajian hikam. Hawa nafsu, senangin dulu suamimu, dia baru datang, besok pagi berangkat. Ibunya sakit minta ditemani, pengajian istiqomah, hawa nafsu. Banyak hawa nafsu kadang tampak ibadah. Hawa nafsu adalah tampak ibadah tapi ternyata ngikuti hawa nafsu. Wa tahhirni min syakki, sucikan aku dari keraguan. Kalau keraguan masih mungkin seorang imam syak ini ragu terhadap Tuhan bahwasanya Allah Maha Kuasa, sehingga menjadi orang kurang tawakal. Jadi keraguan itu bukan ragu Allah tidak ada, bukan Allah ada tidak ada, bukan. Ragu akan kuasa Allah, jaminan Allah. Ragu akan jaminan Allah. Ragu akan kemahakuasaan Allah. Allah Maha ada, yakin seyakin-yakinnya. Tapi bisa jadi orang bukan tidak yakin adanya Allah, yakin adanya Allah akan tapi ragu bahwa semua yang melata di atas bumi ini atau yang berada di atas bumi ini sudah dijamin rezekinya, ragu, sehingga menjadi orang bingung.
ragu tentang kuasaan Allah, bukan ragu tentang zatnya Allah, sehingga kurang tawakal, masih bingung, suka gelisah dengan kekurangan rezeki, suka gelisah dengan kekurangan yang Allah timpakan kepadanya, jadi kurang tawakal kepada Allah. Jadi ini bukan ragu Allah ada atau tidak ada, mustahil seperti beliau mengatakan Allah tidak ada, akan tapi kekurangan tawakalan kita kepada Allah, kurang yakin akan janji-janji Allah, ya percaya adanya Allah, tapi ternyata perilakunya menunjukkan kalau orang itu tidak yakin. Ini adalah syak. Wasyirki, apalagi syirik mustahil. Bukan mustahil, artinya seorang imam enggak ada di dalam hatinya kesyirikan, cuman karena syirik itu sesuatu yang sangat membahayakan, dan dia menyebutkan syirki, kemusyrikanku. Apakah Imam Ibn Athaillah ada kemusyrikan di dalam dirinya sehingga harus minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan? Oh, tidak. Kekhawatiran seorang yang dekat kepada Allah itu seperti kenyataan. Khawatir imannya hilang itu seperti kayak orang kehilangan iman, maka minta perlindungan kepada Allah, minta dikembalikan imannya. Syirik. Seorang alim tidak masuk dalam kesyirikan yang sesungguhnya, tapi menyadari bahwa begitu bahayanya syirik, runtuhnya keimanan, sehingga kadang tanpa disadari seorang hamba sudah masuk kesyirikan tanpa ia rasa, masuk wilayah kesyirikan dan tanpa disadari. Maka inilah yang Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari Allah daripada syirik-syirik tersebut. Syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi adalah riya. Ya, kalau riya masih mungkin semuanya, riya. Tapi kalau syirik yang kedua, riya, syirik jali, riya atau menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, susah. Orang sudah beriman adanya Allah, susah bagi dia untuk meyakini Allah tidak ada. Akan tapi karena tergelincirnya iman ini unik, dahsyat, maka seorang imam minta perlindungan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita merasa aman dengan iman kita. Yang merasa aman iman kita, maka iman telah tiada. Yang merasa tidak aman akan imannya, maka iman akan terjaga. Khawatir kalau dicabut imannya. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika berkata, jadi kematian itu ada dua, kematian yang pangkatnya tinggi mati syahid, kematian yang pangkatnya di bawahnya selamat muslim. Seorang muslim saja, orang mati dalam keadaan Islam sudah beruntung. Orang kalau meninggal dalam keadaan dia beragama Islam, bersyahadat, dia beruntung. Kalaupun nanti harus dipanggang di neraka, tidak, pasti ada batasnya. Tapi kalau sudah tidak punya iman selama-lamanya, berarti mati masuk Islam sudah lumayan selamat. Mati syahid lebih dahsyat lagi. Cuman Imam Ali berkata di saat beliau di kamarnya, jadi di kamar ada pintu kamar, setelah pintu kamar ada pintu rumah. Jadi tentu kalau kita berada di ranjang, pintu kamar lebih dulu kita lewati sebelum pintu rumah. Beliau berkata, kalau seandainya suruh aku memilih antara mati di pintu rumah dengan mati syahid, atau mati di pintu kamar mati dalam keadaan Islam saja, niscaya aku memilih untuk mati dalam keadaan Islam saja, biarpun aku tahu mati syahid sangat besar dan agung pahalanya. Kenapa Imam Ali Anda memilih mati Islam saja? Kenapa? Karena pintu kamarku dekat, pintu rumah jauh. Aku tidak tahu apakah antara pintu kamarku dan pintu rumahku masih terjaga imanku atau tidak. Padahal seorang Imam Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu jangan sampai kita mengentengkan tentang keimanan, guyon-guyon tentang akidah, tentang keimanan. Iman mahal, selamatan kita adalah dengan iman. Maka jangan guyon-guyon urusan guyon Al-Quran, guyon malaikat. Nanti ada sesuatu yang menjadikan iman itu runtuh, banyak. Iman hilang tanpa dia sadari. Qabla khululi ramsi, sebelum aku mati. Khulul, rams ada kematian, kubur. Sebelum datangnya kubur, maksudnya sebelum datangnya kematian. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah
agar dijauhkan dari ibadah, diperbudak oleh hawa nafsunya yang merendahkannya. Nah ini, di samping kita berusaha, ternyata kita minta kepada Allah. Orang berasa mujahadah, merangi hawa nafsu, ilmu tasawuf, ilmu merangi hawa nafsu. Akan tapi di samping kita merangi hawa nafsu dengan ilmu yang kita fahami, tapi ketahuilah yang maha kuasa adalah Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, Allahumma akhrij min dulli nafsi. Kemudian membersihkan hati kita dari keraguan, membersihkan dari kesyirikan. Ketahuilah bahasanya keraguan dan kesyirikan bisa saja Allah timpakan kepada seorang hamba yang tidak dicintainya, sehingga yang semula beriman menjadi orang yang murtad, tidak beriman. Ada kan kisah murtad? Murtad semula beriman, semula sholat, akan tapi ternyata di dalam hatinya sudah kropos keimanan hingga menjadi orang yang keluar dari iman. Itulah yang ingin dihindari. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah agar dijauhkan dan dihindarkan dari hal-hal yang menjadikan seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qabla hulul ramsi, sebelum mati. Kalau sudah mati, naudzubillah, tidak ada iman setelah meninggal dunia. Tidak ada iman kalau meninggal dunia sepanjang waktu di neraka jahanam. Tapi yang meninggal dalam keadaan iman, maka kalau punya dosa, bisa saja dosa itu terhapus di saat dia sakaratul maut yang sangat menyakitkan itu, atau mungkin di saat berada di alam barzah, kemudian dibanyak didoakan dan selesai kisah dosanya karena masih ada iman. Di padang mahsyar atau di akhirat nanti dicelupkan di neraka sesaat, setelah itu masuk surga karena masih ada iman di dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada iman, maka ketahuilah dia akan menjadi orang celaka selama-lamanya di neraka, sampai nanti di akhirat dia celaka karena tidak punya iman. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari keraguan, dan membersihkan hati kita daripada kesyirikan. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.